Kamu tahu nggak kalau dari waktu ke waktu bumi kita ini semakin tergerus sedikit demi sedikit. Bencana juga sering banget terjadi nih, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh ulah manusia sendiri. Kerusakan alam seperti kebakaran hutan terjadi setiap tahun, dan pemanasan global juga semakin menjadi-jadi nih. Yang menyedihkan, menurut Nur Hidayati, seorang Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif menyumbang pemanasan global. Kalau terus-menerus kayak gitu, tentu ini akan sangat berdampak buruk untuk lingkungan kita, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Maka dari itu, kita harus lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekitar dengan berusaha melindungi dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah lagi. Salah satu usaha yang bisa kita lakuin adalah dengan menggunakan berbagai macam teknologi ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu udah familiar belum dengan teknologi ini? Kira-kira teknologi kayak apa sih yang bisa dianggap ramah lingkungan? Apa aja ya manfaatnya untuk kehidupan kita? Kalau kamu masih bingung, langsung aja yuk kita bahas di video kali ini. Jangan lupa like dan share dulu video ini. Setelah itu subscribe dan aktifin bell biar nggak ketinggalan kalau ada video baru. Dikutip dari situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, memiliki proses yang efektif dan efisien, dan juga menghasilkan limbah yang minimal, sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Teknologi ramah lingkungan ini juga harus memenuhi persyaratan terhadap regulasi. Selain itu, teknologi ramah lingkungan juga harus efisien dalam penggunaan sumber daya, baik itu air, energi, bahan baku, dan juga bahan kimia. Berbagai inovasi menarik dari teknologi ramah lingkungan udah dilakuin di berbagai bidang seperti industri, rumah tangga, lingkungan, dan juga transportasi. Bentuk teknologi ramah lingkungan itu bisa berupa energi terbarukan, pemurnian air, pengelolaan limbah, elektronik, dan juga kendaraan. Ada 6 prinsip yang diterapin pada konsep teknologi ramah lingkungan. Yang pertama adalah refine. Refine artinya menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan menggunakan sistem yang lebih aman dari teknologi sebelumnya. Yang kedua adalah reduce. Reduce artinya mengurangi jumlah limbah dengan cara mengoptimalkan penggunaan bahan dan proses. Yang ketiga adalah reuse, yang artinya memakai kembali bahan-bahan yang nggak terpakai atau udah berupa limbah dan diproses dengan cara yang berbeda. Yang keempat adalah recycle, artinya hampir sama dengan reuse, yaitu memakai kembali bahan dan limbah yang nggak terpakai, tapi diproses dengan cara yang sama. Yang kelima adalah recovery, yang artinya pemakaian material khusus dari limbah untuk diolah demi kepentingan yang lain. Dan yang terakhir adalah retrieve energy, yang artinya penghematan energi dalam suatu proses produksi. Sebagai masyarakat Indonesia yang peduli dengan lingkungan, kita harus sudah mulai beralih nih dari penggunaan teknologi biasa menjadi teknologi yang ramah lingkungan. Kita nggak perlu khawatir kalau teknologi ramah lingkungan ini bakal bikin kita kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya teknologi ini diciptain untuk memudahkan hidup kita tanpa perlu merusak atau memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitar. Selain itu, teknologi ramah lingkungan ini juga punya beberapa manfaat lain loh. Pertama, teknologi ramah lingkungan itu efektif dan efisien dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, sehingga lingkungan bisa lebih terjaga nih. Yang kedua, teknologi ramah lingkungan bisa mengurangi pembuangan limbah secara berlebihan, sehingga pencemaran lingkungan yang terjadi selama ini bisa semakin berkurang. Yang ketiga, teknologi ramah lingkungan juga akan mengurangi resiko penurunan kondisi kesehatan makhluk hidup, khususnya kita sebagai manusia. Dan yang terakhir, secara ekonomi, teknologi ramah lingkungan bisa membantu kita untuk menghemat biaya pengeluaran rutin. Jadi lebih banyak uang yang bisa kamu tabung kan? Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, teknologi ramah lingkungan sebenarnya udah diterapin dalam berbagai bidang. Di setiap bidangnya, ada beberapa contoh teknologi ramah lingkungan yang perlu kamu ketahui nih. Bidang yang pertama adalah energi dan industri. Contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang ini adalah panel surya dan juga biogas. Panel surya adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan energi listrik secara mandiri dengan mengubah energi panas dari cahaya matahari menjadi energi listrik menggunakan prinsip yang namanya fotovoltaik.
Energi listrik yang dihasilkan nantinya akan disimpan pada sebuah baterai yang kemudian bisa digunakan untuk menyalakan peralatan elektronik yang kita butuhin. Dalam hal ekonomi, tentu aja penggunaan panel surya bisa banget dimanfaatin untuk menghemat pengeluaran tagihan listrik di rumah kita. Teknologi ramah lingkungan yang lainnya adalah biogas. Mengutip jurnal dari Universitas Diponegoro, biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme pada kondisi langka oksigen atau anaerob. Bahan-bahan yang dimanfaatin sebagai sumber energi biogas antara lain kotoran hewan ternak seperti sapi, kerbau, kuda, atau bahkan kotoran manusia sekalipun juga bisa dimanfaatin loh. Biogas bisa dipakai sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah dan juga gas LPG. Gas yang dihasilkan dari biogas juga lebih bersih dari bahan bakar fosil nih, sehingga nggak berbahaya jika dilepas ke alam. Selain itu, dari proses produksi energi biogas akan dihasilkan sisa kotoran ternak yang bisa langsung dipakai sebagai pupuk organik untuk tanaman ataupun pertanian. Tuh kan, ramah lingkungan banget pastinya. Bidang yang kedua adalah bidang lingkungan itu sendiri. Contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang ini adalah biopori dan fitoremediasi. Biopori adalah sebuah lubang yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang dibuat untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Metode ini dicetuskan oleh Dr. Kamil Raziuddin Brata, salah satu peneliti dari Institut Pertanian Bogor. Peningkatan daya resap air pada tanah dilakuin dengan membuat lubang pada tanah dan menimbunnya dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Sampah organik yang ditimbun pada lubang ini kemudian bisa menghidupi fauna tanah, yang seterusnya bisa menciptakan pori-pori di dalam tanah. Sedangkan fitoremediasi adalah proses bioremediasi yang menggunakan berbagai tanaman untuk menghilangkan, memindahkan, dan juga menghancurkan kontaminan dalam tanah dan air bawah tanah. Awalnya, konsep ini dipakai untuk penanganan limbah dan sebagai indikator pencemaran udara dan juga air, yaitu fitoremediasi dengan sistem lahan basah, lahan alang-alang, dan juga tanaman apung. Akan tetapi, saat ini konsep fitoremediasi berkembang untuk penanganan masalah pencemaran tanah. Beberapa tanaman yang bisa dipakai dalam teknologi ini adalah lidah mertua, bungut dan mahoni, serta sirih Belanda. Bidang yang terakhir adalah bidang transportasi. Contoh teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi adalah kendaraan hidrogen dan kendaraan listrik. Kendaraan hidrogen adalah kendaraan yang menggunakan gas hidrogen sebagai bahan bakarnya. Kendaraan ini nggak cuma terbatas pada mobil, tapi udah ada pesawat udara yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakarnya. Pada dasarnya, kendaraan seperti ini bisa dibilang ramah lingkungan karena nggak menggunakan bahan bakar konvensional seperti minyak, yang tentunya akan menimbulkan polusi dan juga efek rumah kaca. Sedangkan kendaraan listrik adalah kendaraan yang menggunakan satu atau lebih motor listrik sebagai tenaga penggeraknya. Energinya disimpan di dalam baterai atau tempat penyimpanan energi lainnya. Karena menggunakan listrik sebagai energi utama, tentu membuat kendaraan listrik terbebas dari emisi yang membuat lingkungan di sekitar menjadi lebih aman deh. Kendaraan listrik saat ini sudah mencakup mobil listrik, kereta listrik, pesawat listrik, perahu listrik, dan juga sepeda motor listrik. Penggunaan mobil listrik dinilai lebih hemat 4 kali dibanding mobil dengan bahan bakar bensin. Di Indonesia sendiri, pengembangan mobil tenaga listrik udah dimulai sejak tahun 2012 loh. Dan sekarang mulai banyak nih pabrikan mobil yang membawa produk mobil hybrid atau listriknya untuk dijual kepada konsumen di Indonesia. Nah, itu dia hal-hal seputar teknologi ramah lingkungan yang perlu kamu tahu. Sebagai manusia, kita harus bisa mencintai lingkungan dengan menjaga dan melestarikannya. Salah satu wujud nyata yang bisa kita lakuin untuk mencegah kerusakan lingkungan dan bumi kita adalah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Maka dari itu, yuk mulai beralih ke penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu biar bisa ikut membantu menjaga lingkungan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam salaman!